1818. Piye ta? Barang isti-isti. Aku tanya ayah, kapan ku sekolah? Jawabnya tetap di rumah. Aku tanya ibu, kapan ke rumah temanku? Jawabnya tetap di rumah. Ku sedih tak bertemu teman, keluar main di halaman. Sampai kapan aku di rumah? Tapi di rumahku aku terlindungi, tetap sehat, tetap kuat dan ceria. Aku bisa belajar, meraih cita-cita, membangun Indonesia. Tetap semangat di rumah saja, mari belajar dengan gembira. Gembira, gembira di rumah. La 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 la. Gembira di rumah. La 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 la. Gembira di rumah. La 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 la. Gembira di rumah. La 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 la. Gembira, gembira di rumah. Baik, selamat siang Ayah Bunda. Selamat bergabung di webinar kita siang hari ini bersama Rumah Sakit JIH. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat Ayah Bunda yang sudah bergabung pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Roy, saya akan jadi moderator dalam acara webinar kita siang hari ini. Ayah Bunda, acara ini terselenggara atas kerjasama Rumah Sakit JIH dengan Novel Pharmaceutical Laboratories, juga dengan Healthy Kids Corner, portal informasi kesehatan online. Ya, Ayah Bunda, mungkin udah baca flyernya ya, bahwa kita hari ini membahas suatu materi yang sangat menarik. Mungkin Ayah Bunda juga
punya pengalaman dengan putra-putrinya sebelumnya mungkin ada kejadian ruam di kulit atau gatal di kulit atau bentol-bentol merah atau setiap pagi mungkin bersin-bersin nih. Bersin-bersin, kejadiannya berulang atau kadang ada sesaknya. Mungkin ayah bunda bertanya ini gejala apa ya? Atau ayah bunda yang udah tahu anaknya asma atau alergi juga pengen tahu sebenarnya, apalagi kalau ngomong kondisi pandemi sekarang, bagaimana sih penanganan yang paling baik? Apa asma bisa sembuh, alergi bisa sembuh, atau seperti apa? Ya, hari ini kita akan bahas dalam webinar ini dengan tema mengenali gejala alergi dan asma pada anak. Sudah hadir bersama kita narasumber kita yang spesial pada hari ini, Dr. Nurlali Muzayana, MSc spesialis anak. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit YIH. Beliau juga praktek di rumah di Jogles Residen Yogyakarta. Ya, kita langsung sapa. Halo Dokter Nurlaili. Ya, halo. Halo, selamat pagi dokter. Siang dokter. Sehat ya dok? Siang, ya alhamdulillah nih. Alhamdulillah Gimana dokter. Mas Roy, sehat semua? Sehat dok. Baik dok. Berarti mau bahas gejala alergi dan asma ya dok hari ini ya dok ya? Ya, insya Allah nanti kita bincang-bincang gitu ya tentang alergi Pas ya dan dok ya? asma ya. Siap. Jadi ayah bunda tetap ikutin sampai akhir karena juga buat ayah bunda yang bertanya, jadi 5 penanya terbaik akan ada door prize yang akan kita umumkan di akhir acara. Jadi ayah bunda silakan bertanya ya, karena materinya pasti sangat menarik dari Dr. Nurlaili. Silakan nanti chat di kolom chat pertanyaan ayah bunda mengenai materi yang dipaparkan oleh Dr. Nurlaili. Ya, baik dokter, waktu dan tempat persilakan dokter, silakan. Ya. Langsung saya baca. Saya yang mana apa? Ini sudah terlihat ya? Saya nanti ambil sendiri apa? Maksudnya klik sendiri? Kalau sendiri saya klik sendiri nggak apa-apa Mbak, lebih enak. Sudah. Langsung aja dulu. Nggak bisa ya? Sudah terlihat ya? Sudah dok, sudah terlihat. Sudah ya? Oh ya, berarti ini bisa kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Ini sahabat JIH ya, ayah dan bunda. Ya. Semua sehat semua ya. Sudah berapa ini yang ikut? Insya Allah udah cukup ya. Sampai saat ini 48 dok. Oh ya, ya, ya. Jadi di pagi menjelang siang yang cerah ini nanti kita akan berbincang-bincang gitu ya tentang penyakit ya alergi dan asma pada anak ya. Jadi nanti mungkin memang tidak semuanya bisa kita diskusikan di sini, tapi mungkin yang saya pilih nanti yang penting-penting saja gitu, yang paling banyak kejadiannya pada anak ya. Next. Ya. Lanjut ya. Ya, jadi ini highlight-nya ya, apa yang akan kita bicarakan ya. Jadi nanti mengenai penyakit alergi pada anak yang paling banyak apa saja gitu ya. Jadi nanti kita bahas yang pertama asma, kemudian rinitis alergi, kemudian alergi makanan, sama yang terakhir nanti dermatitis atopik. Ini juga memang kejadiannya masih banyak ya pada anak ya. Next. Ya, ini yang pertama kita mengenal asma dulu ya. Ini asma kan mungkin ayah bunda sudah familiar gitu ya, maksudnya dengan istilah asma.
Jadi sebetulnya apa itu yang disebut dengan asma? Jadi penyakit asma itu adalah sebetulnya merupakan radang ya, istilahnya radang, tapi peradangan itu terjadi di saluran napas gitu ya. Ya, dan radang ini menyebabkan saluran napas menjadi menyempit begitu ya. Istilah lainnya hiperaktif ya, hiperaktif dari saluran napas, sehingga dengan terjadinya penyempitan saluran napas ini akan terjadi gejala berupa sesak napas begitu ya. Mengi ini maksudnya napas berbunyi ya. Kemudian juga bisa dada terasa berat dan batuk begitu ya. Nah, batuk ini biasanya terjadi di saat-saat tertentu saja, biasanya di terutama malam hari atau dini hari. Nah, mengenai penyebab pasti dari penyakit asma ini memang penyebab pastinya tidak diketahui, tapi diduga memang ada interaksi antara faktor bawaan atau genetik dan lingkungan gitu ya. Jadi faktor bawaan ini apa? Faktor bawaan ini maksudnya faktor kecenderungan untuk alergi ya. Kalau secara umum disebut istilahnya atopik ya, kecenderungan untuk mempunyai penyakit alergi namanya atopik. Jadi biasanya ini dilihat dari riwayat dalam keluarga. Jadi misalnya dalam keluarga ayah dan ibu ada yang alergi atau saudara kandung ada yang alergi. Jadi riwayat keluarga ini kita lihat dari orang tua dan saudara kandung ya. Bukan yang penting itu bukan neneknya atau kakeknya begitu ya. Jadi orang tua dan saudara kandung apabila memiliki riwayat asma atau riwayat alergi, maka anak mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk menderita penyakit alergi atau mempunyai istilahnya membawa sifat atopik ini. Ya, kemudian juga infeksi saluran napas, misalnya batuk pilek ini juga bisa mencetuskan timbulnya gejala asma. Ya, kemudian faktor lingkungan. Nah, kalau faktor lingkungan ini memang nanti kita lihat ada banyak ya sekali pencetus-pencetusnya ya. Jadi baik itu dari udara ya, dari udara maupun dari makanan bisa ya, dari makanan, kemudian dari udara, itu banyak faktor-faktor yang bisa mencetuskan munculnya gejala asma ya. Next. Nah, jadi ini kalau kita lihat lebih lanjut ya gejala asma ini, jadi yang pertama adalah batuk ya. Batuk itu terutama nanti munculnya di saat tertentu, biasanya karena adanya faktor pencetus tadi, misalnya pas malam hari, pagi hari seperti itu. Kemudian wheezing ini maksudnya mengi itu maksudnya napas berbunyi ya. Kalau yang berat bunyinya agak keras. Jadi misalnya anak pas mengi ini orang tua bisa mendengar begitu ya. Ayah bunda bisa mendengar ya. Maaf masih sini ya. Ya, jadi mengi atau napas berbunyi. Kemudian sesak napas ini ditandai dengan anak misalnya kesulitan bernapas atau napasnya terlihat lebih cepat seperti itu. Itu menunjukkan ada gejala sesak napas ya. Kemudian dada tertekan. Nah, dada tertekan itu biasanya kalau anak-anak kadang kalau yang anak kecil di bawah 5 tahun masih belum bisa mengatakan gejalanya yang jelas ya. Bahkan mungkin ada yang bilang sakit dadanya seperti itu. Jadi itu bisa menunjukkan merupakan gejala asma ya. Kemudian ini sifatnya kalau gejala asma ini reversible. Reversible itu maksudnya bisa pulih kembali ke normal, mudah pulih kembali ke normal ya. Kemudian biasanya lebih berat pada malam hari atau dini hari, kemudian timbulnya jika ada faktor pencetus tadi. Nah, kita lihat nanti apa saja ya yang bisa mencetuskan asma ini. Next. Ya, nah ini gambaran saluran napas pada anak kalau terjadi serangan asma ya. Jadi apabila ada serangan asma, ini saluran napasnya ini yang kita lihat ya perbandingannya dengan yang normal ya. Kalau yang normal saluran napasnya lebar, tidak menyempit. Tapi kalau pada anak yang menderita asma atau pas saat terjadi serangan asma, saluran napasnya jadi menyempit. Itu karena memang saluran napasnya mengkerut gitu ya, menyempit. Juga karena ada lendir-lendir di situ, ya, karena ada peradangan jadi ada lendir-lendir. Sehingga terjadi penyempitan saluran napas, sehingga ini menimbulkan gejala sesak napas, kemudian mengi tadi ya, dada tertekan dan seterusnya. Ini next ya, kita lanjutkan.
Nah, bagaimana mengatasinya? Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah mencegah kontak dengan pencetus ya. Pencetusnya ini bisa bermacam-macam. Jadi istilahnya pencetus itu nanti bisa dari misalnya udara dingin, debu ya, debu rumah, asap dan sebagainya. Kemudian yang kedua melebarkan jalan napasnya. Karena tadi pada asma kan saluran napasnya menyempit, jadi harus dilebarkan. Biasanya dilebarkan bisa dengan obat-obatan yang untuk melebarkan saluran napas pada saat serangan asma ya. Kemudian juga dengan mengurangi peradangan di situ sehingga mengurangi produksi lendir di saluran napas ya. Next. Nah, ini jadi ibaratnya kalau pada anak asma kalau sedang tidak serangan biasanya ya santai ya anaknya ya seperti biasa anak-anak sehat bermain seperti biasa. Tetapi pada saat serangan memang seperti kalau ibaratnya kalau misalnya seperti ikan tidak ada air gitu ya. Jadi misalnya di sekitar kita ada udara, tapi kita akan kesulitan bernapas atau mengambil udara yang ada di sekitar kita. Gitu. Itu gambaran pada saat terjadi asma ya. Next. Next. Lanjut. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan juga bahwa faktor tadi ya terjadinya asma memang ada peran dari faktor genetik yang atopik tadi sama lingkungan. Jadi ada interaksi faktor itu ya. Next. Lanjut saja. Nah, ini kita lihat nih faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan yang bisa mencetuskan asma ini yang pertama yang paling banyak adalah asap ya. Asap itu nanti ada terutama itu asap rokok ya. Asap rokok kemudian bisa dari asap pembakaran sampah, bisa asap ini yang kemarin sempat di negara kita ya kebakaran hutan. Nah, itu adalah pencetus munculnya serangan asma. Kemudian debu. Nah, debu ini biasanya dalam rumah tangga ya. Ini karena debu rumah tangga itu mengandung tungau debu itu ya. Jadi bisa misalnya di kipas angin, di karpet, di sofa, di perabot-perabot rumah tangga. Kalau anak-anak harus diingat mainan juga bisa menyimpan debu. Contohnya permainan boneka ya, boneka yang berbulu. Nah, itu rentan ya, itu di situ tungau debu rumah tangga itu tersimpan di situ. Kemudian snack-snack misalnya yang mengandung MSG atau yang terlalu dingin atau yang ada mengandung coklat ya, kalau anak alergi terhadap unsur-unsur yang ada dalam makanan tersebut maka akan memicu ya timbulnya serangan asma ya. Next. Nah, ini kalau kita bagi lagi ya, jadi pencetus itu bisa dari makanan minuman tadi, misalnya minuman dingin, minuman ada zat tambahannya, kemudian ada pemanis, kemudian mengandung coklat, misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau yang hirupan itu maksudnya dihirup anak, misalnya tadi itu contohnya asap debu ya, debu rumah, asap rokok, bisa bulu-bulu binatang, serpihan kulit binatang kayak seperti itu bisa. Kemudian pencetus yang macam-macam yang lain, misalnya adanya batuk pilek, kemudian aktivitas fisik berlebihan, kelelahan ya, atau stres gitu ya. Stres itu misalnya terlalu sedih atau bisa juga terlalu senang gitu, kadang-kadang bisa mencetuskan serangan juga ya. Next. Ya, ini jadi untuk pengobatannya sebetulnya kalau untuk serangan asma, kalau misalnya serangan ringan, ini misalnya di rumah punya obat-obatan ya, yang hirupan gitu ya, itu bisa diatasi pada saat awal di rumah. Tetapi apabila dalam mungkin 1 kali hirupan, 2 kali hirupan, atau yang dengan nebu ya, bisa di rumah, itu tidak membaik harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Jadi kalau serangannya nanti sedang atau berat itu harus ditangani di rumah sakit ya. Kalau misalnya berat bahkan sampai harus dirawat inap ya di rumah sakit ya. Next. Nah, ini ayah bunda ya. Jadi nanti ini yang harus kita perhatikan ya. Yang paling penting adalah kita melakukan pencegahan ya.
pencegahan terhadap timbulnya serangan. Jadi kalau anak mempunyai risiko alergi atau asma, berarti kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana misalnya keadaan di rumah, di dalam rumah ya. Jadi misalnya anak alergi terhadap hewan berbulu, air liurnya maupun kulitnya, ya itu berarti tidak memelihara hewan berbulu atau unggas di dalam rumah ya. Jadi kalau memelihara ya harus di luar rumah ya, tidak boleh masuk ke dalam rumah, apalagi sampai masuk di tempat tidur begitu ya. Kemudian perabot dalam rumah juga yang tidak menyimpan debu gitu ya. Jadi bisa dilapisi oleh bukan yang kain ya, tapi yang tidak menyimpan debu atau tungau dari tungau rumah tangga itu ya. Atau di situ kan bisa tersimpan juga misalnya ada hewan-hewan di situ, bulu-bulu hewan, nah itu bisa mencetuskan serangan ya. Next. Nah, kalau alergi terhadap tungau debu rumah ini juga ya. Jadi perabot rumah tangga selalu rutin ya, dicuci atau dibungkus begitu ya. Dibungkus yang pelindung yang bebas debu, kemudian selalu dicuci secara teratur dengan deterjen dan pemutih karena itu bisa membunuh tungau ya. Tungau itu yang bisa mencetuskan serangan asma. Kemudian untuk anak-anak kan biasanya punya mainan ya. Berarti mainan anak-anak juga rutin, sebaiknya rutin dicuci. Dicuci itu dengan ada deterjen yang ada pemutihnya juga yang bisa itu membunuh tungau, membunuh ya, termasuk juga kalau ada kuman-kuman seperti itu bisa terbunuh ya, bisa mati sehingga menjadi bersih ya. Next. Nah, ini yang harus diperhatikan juga ya, apabila pencetusnya nanti asap rokok berarti ayah bunda kalau dalam rumah ada yang merokok berarti disarankan berhenti merokok begitu ya, yang paling bagus berhenti merokok. Atau kalau memang belum bisa berhenti merokok ya sebaiknya tidak merokok di dalam rumah ya. Kalau merokok di luar rumah artinya tidak kontak, jadi tidak terhirup oleh anak ya. Kemudian untuk bunda memasak ya, kalau sekarang kan mungkin jarang ya memakai kayu bakar gitu ya. Itu juga bisa mencetuskan. Jadi kalau memakai kayu bakar, perapian gitu ya, atau membakar-bakar itu, nah asapnya itu bisa mencetuskan asma ya. Kemudian hindari penggunaan istilahnya yang bisa memicu ya, misalnya ada parfum atau misalnya insektisida seperti itu, semprotan yang bisa mencetuskan asma itu sebaiknya dihindari ya. Kemudian bersihkan ya debu misalnya rutin setiap 1 sampai 2 minggu ya. Next. Nah, kita lanjutkan ya dengan penyakit alergi lain yang cukup banyak juga pada anak ya, yaitu pilek ya, istilahnya pilek yang menahun atau rinitis alergi pada anak ya. Next. Nah, jadi apa itu rinitis alergi pada anak? Jadi ini merupakan reaksi alergi yang menyebabkan terjadinya peradangan di daerah hidung ya. Jadi ada peradangan. Kalau asma tadi kan di saluran napas, tapi kalau rinitis alergi ini pilek. Jadi peradangannya di daerah hidung, sehingga di daerah hidung nanti akan terjadi keluarnya lendir ya, lendir kayak pilek itu ya, nanti keluar lendir dari hidung. Kemudian gejala lain ada rasa gatal ya, bersin-bersin gitu ya. Kemudian hidung tersumbat gitu ya, buntu atau tersumbat. Gejala lain dari rinitis alergi ini dari mata, jadi ada gejala mata juga, mata bisa merah, gatal, berair ya. Bisa juga karena peradangan terus-menerus daerah hidung memicu mimisan ya. Kemudian kalau tidur biasanya bunyi napasnya atau mengorok ya. Juga bisa terjadi gangguan pada telinga. Nah, sakit kepala biasanya juga bisa muncul kalau misalnya agak berat ya rinitis alerginya, atau terjadi infeksi di rongga-rongga di daerah kepala ya, istilah medisnya sinusitis. Jadi itu komplikasi dari rinitis alergi ini ya. Next. Nah, jadi untuk anak-anak yang mempunyai risiko rinitis alergi ini biasanya juga
seperti asma ya. Jadi biasanya ini kan penyakitnya mirip. Jadi ada mempunyai riwayat atopik tadi. Jadi ada dalam keluarga yang alergi, ayah, ibu atau saudara kandung ya, yang mempunyai riwayat alergi. Jadi anak-anak biasanya mempunyai risiko juga untuk terjadinya alergi, termasuk yang rinitis alergi ini ya. Kemudian gejala rinitis alergi ini juga bisa pada anak-anak yang besar bisa sampai mengganggu konsentrasi ya. Jadi misalnya anak sudah sekolah itu mungkin bisa terganggu konsentrasi belajarnya ya. Next. Nah, untuk pengobatannya ini hampir semuanya ya penyakit alergi yang utama pengobatan adalah menghindari terhadap pencetus ya. Pencetus ini ya bermacam-macam seperti halnya asma tadi ya. Jadi bisa asap rokok, debu, ya bulu-bulu binatang ya dan seterusnya tadi ya. Kemudian untuk meredakan gejala rinitis alergi sendiri ini apabila mengganggu dan berat ini sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter untuk diberikan obat-obatan untuk meringankan gejala ya. Biasanya obat-obatan bisa anti alergi atau untuk obat untuk mengurangi pembengkakan di hidung ya. Kalau hidung tersumbat kan bisa sangat mengganggu. Nah, itu nanti bisa diberikan obat-obatan. Atau bisa juga selain obat diminum, bisa juga obat yang disemprot ya lewat hidung ya. Next. Nah, jadi tadi ya menghindari pencetus tadi ya. Jadi bisa dari yang hirupan tadi bisa dari tungau, debu rumah tangga, asap rokok, asap pembakaran dan seterusnya tadi ya. Kemudian dalam rumah sebaiknya diusahakan bersih ya, bebas dari yang alergen atau yang bisa mencetuskan baik asma maupun rinitis alergi pada anak ya. Jadi rutin membersihkan rumah gitu ya. Next. Nah, ini hampir sama ya contoh dari faktor-faktor pencetus tadi ya. Jadi tungau, debu rumah ya, kemudian bulu-bulu binatang, serbuk itu ya, serbuk dari tumbuh-tumbuhan itu bisa, kemudian jamur. Nah, itu mungkin kadang nggak terlihat begitu ya. Next. Nah, ini kita lanjutkan ya. Berikutnya ini alergi makanan ya. Ini alergi makanan juga cukup banyak ya kejadiannya pada anak ya. Nih. Next. Nah, jadi apa itu alergi makanan? Jadi sebetulnya alergi makanan ini adalah gejala ini terjadi pada berbagai organ. Jadi misalnya bisa di kulit, bisa saluran napas, bisa saluran cerna yang terjadi karena alergi ya terhadap bahan makanan ya. Next. Nah, ini contoh bahan makanan yang menimbulkan alergi. Nah, ini misalnya telur, kacang-kacangan ya, susu ya, ikan gitu ya. Nah, penyebab dari alergi makanan ini memang ada terutama ya nanti ada 3 faktor. Yang pertama faktor genetik itu bawaan ya, seperti halnya rinitis alergi dan asma tadi ada faktor dari riwayat keluarga yang alergi ya. Jadi ada faktor atopik ya. Kemudian masalah kematangan dari fungsi saluran cerna. Biasanya pada anak-anak ya, terutama bayi ya, di bawah 6 bulan itu kan fungsi saluran cernanya belum bagus ya, itu namanya imatur. Jadi fungsi ususnya belum bagus sehingga ini memang salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya alergi makanan ini. Kemudian yang ketiga paparan. Jadi paparan terhadap pencetus alergi tadi. Artinya anak kontak atau makan makanan yang mencetuskan terjadinya alergi ya. Jadi ini maksudnya dengan paparan. Jadi misalnya anak makan tadi misalnya telur atau seafood gitu terus langsung timbul reaksi alergi ya. Next. Nah, ini ya, ini lebih jelasnya nanti yang bisa dihafalkan paling banyak alergen makanan ini adalah makanan-makanan yang paling banyak mencetuskan terjadinya alergi. Jadi ada 6 ya. Bukan 6 ya, 5 ya. Jadi harus diingat yang paling banyak itu buah, susu ya. Buah, susu, telur, ikan, kacang-kacangan. Ini golongan ya. Jadi nanti untuk ikan ya mungkin ikan-ikanan termasuk udang seperti itu ya. Jadi golongan ikan-ikanan, kacang-kacangan juga berbagai macam ikan, kacang ya. Buah-buahan juga ternyata banyak juga anak-anak yang alergi ya terhadap buah-buah tertentu.
Next. Nah, ini untuk alergi makanan, ini yang paling banyak adalah alergi susu sapi. Ya. Biasanya ini sudah timbul gejalanya sejak bayi. Jadi kalau bayi yang terutama bayi-bayi misalnya tidak mendapat ASI atau ASI itu tidak mencukupi, kemudian terpaksa mendapatkan susu formula. Nah, itu biasanya kalau anak alergi berarti tidak bisa diberikan susu formula, harus diberikan susu formula khusus. Apabila bayi alergi susu sapi, sedangkan bayi mendapatkan ASI, berarti yang pantang susu sapi adalah ibunya ya. Jadi ibu yang pantang susu sapi atau produknya. Jadi sebagian besar alergi makanan muncul di usia awal adalah alergi susu sapi ini ya. Biasanya kalau anak sudah mengalami alergi susu sapi sejak awal, ini juga harus hati-hati. Biasanya risiko untuk terjadinya alergi berbagai makanan di usia selanjutnya. Next. Nah, untuk gejalanya, untuk alergi makanan ini tadi karena bisa melibatkan berbagai organ, jadi bisa gejala di saluran cerna ya. Gejala saluran cerna itu misalnya bengkak di bibir, gatal-gatal ya, kemudian tenggorokan juga bengkak gitu, kemudian bisa mual, muntah, nyeri perut sampai ke kembung dan diare ya. Kemudian kalau gejala saluran napas, ya gejala saluran napas ya biasanya nanti bentuknya bisa berupa batuk yang terus-menerus karena kontak dengan makanan terus-menerus ya yang mencetuskan timbulnya alergi. Jadi bisa bentuknya juga seperti tadi asma, sesak napas gitu, bisa juga di hidung ya, jadi rinitis ya. Kemudian kalau di kulit contohnya urtikaria itu biduran ya, atau bengkak di kulit, atau yang atopik nanti kita bicarakan selanjutnya yang terakhir yang atopik ya. Kemudian gejala paling berat kalau alergi berat itu sampai terjadi gangguan di jantungnya, di pembuluh darahnya. Nah, ini yang paling berbahaya ya. Next. Nah, ini contoh gejala alergi makanan ya, yang paling banyak itu urtikaria atau biduran ya. Jadi tidak hanya di satu tempat, biasanya kalau biduran yang timbul karena alergi makanan biasanya seluruh tubuh munculnya ya. Jadi bisa di muka itu bisa bengkak ya, sampai bengkak di kelopak matanya, kemudian merah-merah di seluruh tubuhnya. Next. Nah, untuk mengatasi alergi makanan, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah menghindari makanan yang diduga bisa mencetuskan alergi makanan ya. Jadi ini memang kita harus bisa menentukan kira-kira apa yang mencetuskan makanan apa yang bisa mencetuskan alergi pada anak ya. Jadi harus dilakukan penghindaran atau menghindari anak makan makanan tersebut ya. Sebagian besar anak memang alergi hanya satu jenis makanan, tapi ada juga yang beberapa jenis makanan begitu ya. Nah, jadi ayah bunda, jadi sebaiknya kalau mau memberikan makan kepada anak yang risiko alergi harus hati-hati, harus kita tahu betul makanan ini apa isinya. Apalagi kalau misalnya harus membeli dari luar gitu ya, kan itu harus dilihat komposisinya. Ada enggak mengandung komposisinya mengandung makanan yang anak alergi gitu ya. Nah, ini next ya. Kita lihat ya, misalnya nih alergi susu sapi. Kalau misalnya anak alergi susu sapi, berarti ya harus menghindari susu sapi dan produknya begitu ya. Padahal kita lihat ya, produk susu sapi kan banyak di pasaran ya, bisa ada keju ya, mentega ya, ada krim-krim gitu kan, itu ada kandungan susu sapinya ya. Jadi itu juga harus dihindari ya. Termasuk ini susu kambing ini kandungannya itu mirip seperti susu sapi. Jadi kalau anak alergi susu sapi ya juga jangan diberikan susu kambing begitu ya. Kemudian misalnya anak alergi kacang-kacangan, kacang kedelai, berarti semua produk-produk makanan yang mengandung kedelai dihindari, dari tempe, misalnya tahu, kemudian juga misalnya ada saus-saus begitu ya. Nah, itu harus dihindari. Next. Nah, ini misalnya alergi telur. Telur itu padahal bisa dalam bentuk lain ya, misalnya dalam bentuk mayones seperti itu ya, atau dalam bentuk olahan-olahan lain. Nah, itu kalau anak alergi
protein telur ya sebaiknya dihindari ya. Kemudian kalau alergi kacang-kacangan ya berarti semua produk yang mengandung kacang, baik roti ya, dari roti kan ada kacangnya, coklat seperti itu ya harus dihindari ya. Jadi harus kita perhatikan betul-betul komposisi makanan apa yang akan diberikan kepada anak kita gitu. Kalau memang anak alergi ya terhadap unsur makanan tertentu ya. Next. Nah, bagaimana perjalanannya ya kalau alergi makanan? Apa anak seterusnya akan alergi makanan tersebut? Jadi ternyata alergi makanan ini bisa sembuh ya. Biasanya sebagian besar anak-anak akan sembuh misalnya setelah menghindari makanan tersebut selama bisa 1 sampai 2 tahun ya. Jadi biasanya usia 2 sampai 3 tahun itu sembuh ya alergi makanan ini. Jadi tidak sampai dewasa begitu ya. Biasanya sebagian besar anak akan toleran. Toleran ini maksudnya sembuh. Akhirnya dia misalnya awalnya alergi telur, usia 2 tahun atau 3 tahun diberi telur sudah tidak masalah, tidak menimbulkan gejala alergi, berarti sudah sembuh, sudah toleran ya. Tetapi apabila anak terjadinya atau timbulnya alergi makanan ini di usia lebih tua, biasanya ternyata justru malah bisa sampai dewasa begitu ya. Jadi istilahnya malah lebih cepat sembuh kalau usia munculnya justru sejak awal ya. Next. Nah, untuk pencegahan ini bagaimana nih kalau misalnya nih Bunda sedang hamil, terus misalnya ayah punya alergi atau ibu punya alergi, ternyata Bunda yang sedang hamil tidak perlu pantang-pantang makanan, itu tidak perlu. Selama hamil boleh makan apa saja ya. Selama menyusui juga tidak perlu, kecuali kalau misalnya ibu sedang menyusui makan makanan tertentu, misalnya minum susu sapi atau produknya, kemudian bayi mengalami gejala alergi ya berarti harus dipantang. Tapi kalau tidak perlu ya. Kemudian pencegahan yang paling bagus adalah pemberian ASI eksklusif ya sampai usia 6 bulan. Next. Nah, ini yang terakhir ya kita bahas yang ini juga cukup banyak ya yang kita temui yaitu dermatitis atopik atau istilah umumnya eksim susu gitu ya, dermatitis atopik. Next. Ya, ini jadi dermatitis atopik ini biasanya sebagian besar memang pada bayi dan anak ya. Jadi apa sebetulnya dermatitis atopik? Jadi dermatitis atopik itu adalah peradangan ya, peradangan juga gitu ya, tapi terjadinya di kulit. Biasanya gejalanya nanti gatal ya, gatal-gatal, kemerahan, bintik-bintik merah, gatal. Kemudian berikutnya kulit bisa bersisik, kering gitu ya. Kalau yang berat bisa sampai luka, timbul kayak luka, seperti luka bisa kehitaman ya. Biasanya bisa mengenai daerah pipi, bisa daerah siku ya atau daerah sekitar lutut ya. Next. Nah, jadi untuk penyebabnya sama ya, seperti tadi ya, semua penyakit alergi itu ada faktor alergi atau faktor bawaan atopik genetik ya. Jadi ada sifat alergi yang diturunkan dalam keluarga. Kemudian ada pencetus ya, misalnya kalau alergi terhadap makanan berarti bisa misalnya kontak dengan susu sapi, telur dan sebagainya akan timbul gejala di kulit ya, dermatitis atopik tadi ya. Next. Nah, ini jadi untuk pencetusnya tadi ini saya kira hampir sama ya. Pencetus alergi itu kita sudah bahas ya dari awal tadi. Yang hirupan ini biasanya paling banyak debu rumah gitu ya. Kemudian bisa bulu-bulu binatang ya seperti itu ya. Debu rumah itu ada di perabot-perabot rumah tangga, dekat dengan kita begitu ya. Next. Nah, ini untuk dermatitis atopik ini juga perlu diperhatikan ada bahan-bahan yang sifatnya mengiritasi kulit ya, jadi harus hati-hati. Jadi bisa dari sabun yang digunakan ya, atau misalnya di pakaian ya, deterjen ya, untuk mencuci pakaian itu harus diperhatikan juga karena bisa merupakan iritan, bisa memicu terjadinya dermatitis atopik tadi ya. Parfum ya, bahan-bahan ya antiseptik itu efek sampingnya bisa memicu juga dermatitis atopik ini ya. Kemudian ini yang iritan yang fisik sifatnya. Jadi pakaian yang bahannya misalnya bahannya kasar ya. Bahannya kasar itu juga bisa mengiritasi, memicu munculnya dermatitis atopik ini ya. Next. Nah, ini kita lihat untuk gejalanya ya. Jadi yang paling banyak kalau dermatitis atopik ini untuk tempat terjadinya merah-merah ya atau
kelainan di kulitnya itu tergantung usianya ya. Kalau yang bayi yang usia kurang dari 2 tahun ini, terutama 6 bulan ya, 6 bulan pertama kurang dari 6 bulan ini biasanya di daerah pipi, ya daerah pipi, dahi, bisa sampai telinga, bisa sampai leher. Jadi gejalanya merah-merah tadi ya, bintik-bintik kemerahan, bisa kayak kering ya, kering ada kerak-keraknya gitu. Kalau yang berat bisa seperti ada infeksi kumannya, jadi seperti ada nanahnya seperti itu. Itu kalau yang berat ya. Next. Nah ini kalau yang anak lebih besar, ini biasanya tempat terjadinya kelainan di kulitnya bisa berubah. Tidak di muka lagi, tidak di wajah, tapi bisa di siku, lipatan siku, lipatan di tungkai seperti itu ya. Jadi tempatnya biasanya nanti berubah ya. Tapi gejalanya sama, gatal-gatal, merah-merah, kulit kering seperti itu ya, bersisik, bisa kehitaman ya. Next. Nah kalau yang anak yang lebih besar lagi ya, dewasa itu biasanya ya hampir sama ya. Jadi di daerah lipatan-lipatan begitu ya. Di daerah lipatan-lipatan siku, kemudian tungkai ya. Jadi bentuknya lebih ke kering kulitnya, kelihatan kering, ada kayak menebal kulitnya seperti itu ya. Next. Nah, ini bagaimana kita mengobati untuk dermatitis atopik pada anak ini. Jadi ini sesuai dengan kondisi penyakitnya ya. Jadi sebaiknya memang segera dikonsultasikan ya ke dokter untuk diberikan pengobatan yang sesuai. Apakah sudah perlu diberikan obat atau cukup misalnya dengan perawatan kulit gitu ya. Karena kalau yang ringan biasanya cukup dengan perawatan kulit ya. Jadi perawatan kulit, menghindari faktor pencetusnya ya. Kemudian perawatan kulit itu kalau anak cenderung alergi itu kan kulit cenderung kering. Jadi kita lihat untuk merawat agar kulit tidak kering ya. Next. Nah, jadi biasanya ini contohnya ya, misalnya anak dengan alergi di kulit atau atopik tadi itu mandi harus rutin, teratur ya. Kemudian mandi sebaiknya dengan air yang sedang saja, tidak boleh terlalu panas seperti itu ya, mungkin hangat boleh ya. Kemudian harus memperhatikan jenis sabunnya, pembersih kulitnya itu jangan yang menimbulkan efek kering di kulit, jadi harus yang ada pelembabnya. Kalau bisa menghindari yang sabun-sabun antiseptik, kecuali kalau memang ada infeksi ya, ada infeksi boleh digunakan ya. Nah, alhamdulillah ya sudah saya sampaikan tadi berbagai macam penyakit alergi yang paling banyak ya kita jumpai ya pada anak-anak ya. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Mas Ray. Mungkin kita lanjutkan diskusi ya. Baik, baik dokter. Terima kasih dokter Nurlaili. Ayah bunda pasti sangat tercerahkan ya, jelas dan clear sekali dari materinya dok. Ini udah muncul banyak pertanyaan dok. Ray baca ini ya dok ya. Ya. Ini dari Ibu Ajeng menanyakan anak saya penderita asma dok. Yang mau ditanyakan adalah apakah asma ini bisa hilang dok atau terbawa hingga dewasa? Selama ini saya diberikan konsumsi obat hirup untuk pengendali asma. Apakah aman dok dipakai untuk jangka panjang? Ya. Dikecilin aja deh. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya ya dari Bunda Ajeng. Bunda Ajeng ya. Ya. Jadi tadi anak sudah terkena asma ya, begitu ya. Kemudian ya, sudah mendapatkan betul, obat yang sifatnya pengendali ya. Jadi asma sendiri itu kan memang ada secara umum berdasarkan jenis ini ya, jenis atau sifat kekambuhannya kita bagi dua ya. Jadi ada yang asma intermittent atau yang serangannya kadang-kadang saja. Biasanya kalau yang intermittent ini kambuhnya itu jarang kambuh gitu ya. Kalaupun kambuh biasanya tidak sering. Jadi misalnya lebih dari 1 bulan misalnya kambuhnya beberapa bulan sekali, bahkan mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali, itu termasuk yang intermittent. Kalau yang persisten atau yang ini termasuk yang kekambuhannya sering, jadi kurang dari 1 bulan. Kurang dari 1 bulan sudah kambuh, itu berarti termasuk yang persisten tadi, dan ini yang untuk menentukan jenis ini, menentukan jenis obatnya gitu ya. Tadi itu kalau Bu Ajeng tadi kan sudah mendapatkan obat yang sifatnya pengendali ya. Pengendali itu berarti sudah masuk yang persisten.
biasanya untuk perjalanan penyakitnya, memang kalau alergi asma ini ada perjalanannya sebetulnya. Jadi sebetulnya bisa sembuh, bisa juga menetap begitu ya. Itu karena faktor-faktor tadi. Jadi faktor genetiknya tadi sama ada nggak paparan terhadap lingkungan yang bisa mencetuskan. Kalau yang persisten tadi biasanya diberikan obat, dokter memberikan obat yang sifatnya pengendali itu mungkin bisa 3 bulan, 6 bulan. Nanti kalau tidak ada serangan biasanya obatnya lama-lama dikurangi terus sampai di stop gitu. Kalau misalnya di stop tidak ada serangan kan berarti sudah dinyatakan sembuh seperti itu. Biasanya bisa sembuh tapi bisa juga menetap ya. Jadi memang ada beberapa kemungkinan itu. Nanti itu tergantung banyak faktor juga tadi ya. Mungkin itu Baik, ya. baik dok. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ya. Ini dari Ibu Lia dokter di Magelang. Anak saya 2,5 tahun, sering batuk disertai sesak dok. Kapan anak yang sesak itu harus dibawa ke UGD ya dok? Bila kita di rumah mendiagnosanya kapan ya dok? Kita harus menentukan si anak perlu dibawa ke UGD kalau dia sesak dok. Ya. Jadi ini tadi pertanyaan dari Ibu Lia. Bu Lia ya, terima kasih ya Bu Lia. Jadi ini memang kita harus hati-hati di rumah kalau misalnya anak mengalami batuk, mungkin batuknya belum lama, misalnya baru sehari 2 hari udah langsung sesak. Nah itu kita harus hati-hati. Biasanya sifat dari asma ya, gejala asma atau alergi itu adalah batuk sebentar itu hitungannya dalam waktu sehari 2 hari gitu, itu maksudnya masih sebentar, terus langsung sesak. Nah seperti itu harus waspada kemungkinan ke arah asma. Ya, kalau batuk dan sesak tapi penyebabnya infeksi paru-paru misalnya, itu biasanya perjalanannya beda. Jadi kalau infeksi paru-paru biasanya batuknya lama dulu ya, lama itu bisa lebih dari 2 minggu atau bahkan sebulan baru sesak. Nah itu biasanya karena infeksi. Kalau gejala alergi asma ini harus sebentar ya, gejalanya sebentar. Batuk sebentar, misalnya sehari 2 hari, atau bahkan paginya batuk, siangnya sudah sesak gitu. Nah itu harus hati-hati. Kalau sesak napas, memang sebaiknya langsung, kalau kita tidak punya obat-obatan di rumah, misalnya alat nebu di rumah atau yang hirupan itu, ya sebaiknya segera dibawa ke UGD. Karena kalau sesak napas, kalau bagi anak kan sesuatu yang emergensi. Jadi emergensi apa? Karena anak kan masih usia anak itu masih istilahnya tidak bisa mengalami kekurangan oksigen ya. Jadi kalau sesak sebentar itu bahayanya nanti kadar oksigen di dalam tubuhnya itu turun. Kalau nggak segera diatasi itu bisa berbahaya. Jadi kalau kita tidak punya obat-obatan yang sifatnya sebagai pertolongan pertama, ya sebaiknya langsung dibawa ke UGD kalau memang kita melihat gejala sesak ya. Gejala sesak itu misalnya bunyi napasnya atau cepat ya, napasnya cepat, bunyi ngik-ngik atau napasnya menggeh-menggeh ya, tahu ya, cepat menggeh-menggeh gitu. Kan kalau anak napas normal tidak cepat, tapi kalau ada sesak berarti gejalanya napasnya lebih cepat gitu. Ya mungkin itu ya. Baik dok. Berarti segera dibawa ke rumah sakit ya dok ya? Kalau tidak punya pertolongan pertama di rumah ya sebaiknya segera dibawa. Ya. Baik dok. Dok ini lanjut lagi dok ke Ibu Cita dok. Pertanyaannya Ya. hampir mirip ya dok. Anak saya usia 2 tahun dok. Semenjak 9 bulan seringkali batuk pilek disertai sesak dok. Biasanya dulu saya sering bawa ke rumah sakit untuk nebus. Apakah bisa dibilang anak ini asma dok? Atau harus ada pemeriksaan khusus untuk menegakkan anaknya ini asma dok? Iya, jadi tadi ya terima kasih ya Ibu Cita dok. Cita ya. Jadi untuk menegakkan diagnosis asma ini memang yang pertama serangan batuk dan sesak napas ini terjadi lebih dari 1 kali. Karena kalau hanya baru serangan pertama kita belum bisa menentukan asma atau tidak. Jadi harus berulang dulu. Berulang itu lebih dari 1 kali. Misalnya usia 9 bulan pernah batuk langsung sesak napas. Kemudian usia 1 tahun atau 1,5 tahun misalnya batuk lagi, sesak napas lagi. Nah itu kan berarti sudah berulang. Biasanya kalau sudah berulang kok batuk sebentar, sudah sesak, apalagi nanti diperhatikan ada pencetusnya. Misalnya kalau makan minuman tertentu atau kena udara dingin, asap rokok dan sebagainya, terus
Jadi biasanya yang harus diperhatikan pencetusnya itu ya. Ada nggak pencetusnya gitu. Jadi kalau asma alergi ini harus ada pencetusnya. Biasanya pencetusnya yang harus diperhatikan oleh ayah bunda gitu. Kan yang paling tahu biasanya ibu ya, bunda ya di rumah. Ini anak setelah makan apa misalnya terus biasanya terus batuk sama sesak seperti itu. Minuman dingin misalnya seperti itu kan bisa. Kemudian untuk memastikan memang biasanya harus diperiksakan dulu, konsultasikan dulu. Biasanya dokter yang memeriksakan, karena kalau dalam pemeriksaan, kalau asma itu kan ada sesak, gejala sesak wheezing tadi. Khas sekali kalau asma mesti napasnya bunyi, ngik-ngik gitu. Nah dari pemeriksaan jelas ya. Nah nanti dari pemeriksaan itu dokter bisa menentukan kemungkinan ke arah mana. Kalau ke arah asma, ya berarti kita lakukan semua tadi, menghindari faktor pencetus, kemudian dalam apa kita misalnya perabot-perabot yang memperhatikan perabot-perabot dalam rumah, diusahakan menghindari semua faktor-faktor yang bisa mencetuskan. Jadi yang harus diperhatikan pencetusnya itu dicari gitu, apa pencetusnya seperti itu ya. Baik, Dok. Lanjut ya, Dok. Ini Ya. dari hubungan sama pencetus, Dok, dari Bapak Ian di Yogyakarta menanyakan, Dok, apakah benar informasi yang mengatakan kita harus membiasakan kontak dengan alergen secara bertahap supaya alerginya hilang? Betul apa enggak ya, Dok? Ya, jadi sebetulnya itu namanya sensitisasi ya, desensitisasi. Jadi sebetulnya begini ya, kalau penyakit alergi pada anak itu tadi kan ada perjalanannya sebetulnya ya. Pada saat anak sedang, misalnya ini usia sekarang 1 tahun misalnya, sedang alergi makanan seafood misalnya ya. Kalau setiap makan udang misalnya ya, anak timbul gejala alergi langsung merah-merah di kulit. Kalau seperti itu ya biasanya kita cara mengatasinya ya tetap menghindari dulu. Menghindari dulu biasanya kita kalau mau coba lagi jarak 6 bulan. Misalnya ini 6 bulan, ini menghindari dulu, nanti setelah 6 bulan boleh mau dicoba lagi. Boleh. Kalau misalnya setelah 6 bulan dicoba lagi, kok masih timbul gejala, biasanya tetap ditunda dulu. Karena apa? Karena kalau anak makan tertentu ya tadi misalnya alergi makanan, timbul reaksi alergi, kalau diteruskan bahayanya kalau alerginya tambah berat tadi, reaksi alergi berat kan bisa sampai terganggu fungsi jantungnya, pembuluh darahnya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi tetap nanti ada waktunya juga perjalanannya tadi karena itu tadi. Jadi misalnya usia 1 tahun alergi, setelah dicoba 2 tahun ternyata tidak alergi lagi, itu sangat mungkin seperti itu. Jadi memang bisa. Jadi kita mencobanya harus dengan pengawasan ya, nggak boleh misalnya anak alergi udang langsung diberi udang misalnya 1 piring gitu, kan nggak bisa. Kalau nanti timbul reaksi alergi berat kan berbahaya. Ya. Baik. Jadi baik, ada waktunya ya. Ada waktunya. Dan tetap harus Ya. konsul ke dokter ya, Dok ya, sambil ditangani konsultasi. Ya, karena kita nggak bisa coba-coba istilahnya, maksudnya Betul, anak betul. alergi ini kalau kita coba malah kasih makan ini, kan takutnya kalau reaksinya berat itu. Reaksi alergi berat itu bisa sampai berbahaya, shock itu maksudnya pembuluh darahnya jadi melebar, terus akhirnya anak jadi kayak pingsan, kehilangan kesadaran. Nah, itu kan bahaya sekali ya. Seperti itu. Baik, Dok. Dok, lanjut lagi ya, Dok, dari Ibu Ya. Indi, Dok. Ini bertanya, jika salah satu dari orang tua ada alergi dermatitis, Dok, dermatitis atopik, apa mungkin, Dok, menurun ke anaknya dalam bentuk asma? Dan apa perlu dilakukan tes alergi skin prick test, Dok? Ya, jadi ini tadi pertanyaan dari Ibu Indi, Dok. Indi ya. Ya, terima kasih. Jadi ini salah satu orang tua alergi. Jadi apabila salah satu orang tua alergi ini berarti kan anak punya risiko lebih tinggi ya untuk terjadinya alergi. Mengenai bentuk alerginya memang beda-beda. Jadi misalnya nih, ibu alergi di kulit, anak belum tentu alergi di kulit, tapi bisa juga bentuk alerginya misalnya alergi makanan atau alergi di hidung, rinitis tadi, atau asma. Jadi memang sangat mungkin ibu alergi di kulit, anak bentuknya alergi di hidung atau alergi asma seperti itu. Yang diturunkan adalah sifat atopiknya, sifat atopik atau sifat kecenderungan alerginya. Untuk bentuk alerginya bisa berbeda-beda. Jadi itu nanti besarnya risiko tergantung, misalnya salah satu orang tua alergi, anak punya risiko alergi, tapi tentu saja risiko alerginya misalnya sekitar
Kalau nggak salah 50-an% gitu ya. Beda dengan kalau dua orang tua alergi. Kalau dua orang tua alergi mungkin sampai 60% lebih, sampai 80% anak risiko alergi. Beda dengan kalau tidak ada riwayat alergi dalam keluarga, risiko alergi jauh lebih kecil seperti itu. Jadi sifat alerginya, pembawaannya yang diturunkan, tapi bentuk alerginya bisa berbeda-beda ya. Ya, mungkin itu Baik, Dok. Mas Roy ya. Baik, Dok. Lanjut ya, Dok. Ini Ya. dari Ibu Herlina, Dok. Ini berlawanan sama pertanyaan sebelumnya, Dok. Ya. Riwayat orang tua tidak ada alergi, Dok, katanya. Kemudian anak saya makan bubur instan dan setelah makan sering timbul merah-merah pada kulit di badannya. Dan setelah makanan di stop, bentolnya hilang, Dok. Apakah itu termasuk alergi, Dok? Padahal keluarga atau orang tua tidak ada riwayat alergi, Dok. Ya. Ibu Herlina, Dok. Terima kasih pertanyaannya. Ini dari Bu Herlina ya. Jadi memang tadi untuk kecenderungan alergi ini yang pertama adalah faktor bawaan. Tetapi ada juga anak yang menderita alergi walaupun orang tuanya tidak alergi. Ya, jadi memang apabila orang tua tidak alergi, ada kecenderungan anak alergi tapi lebih kecil, sekitar kalau nggak salah 5-15% ya. Sekitar itu tetap punya risiko alergi. Tapi kan tidak sebesar yang anak apabila orang tuanya atau salah satu orang tua alergi. Jadi seperti yang terjadi pada anak Bu Herlina tadi ya. Jadi setelah makan bubur instan, terus muncul merah-merah, setelah dihentikan hilang, berarti kemungkinan besar alergi. Mungkin alergi komponen yang ada di bubur itu, misalnya dari susunya, susu sapinya yang paling banyak kan itu. Misalnya sebelum diberi makan hanya minum ASI, kan nggak kontak dengan susu sapi. Begitu makan bubur instan ada kontak dengan susu sapi, kan itu ada kandungan susu sapinya, terus jadi muncul alergi. Biasanya begitu dihilangkan ya langsung hilang sendiri, biasanya seperti itu. Ya. Baik, Dok. Dok, ini banyak pertanyaan. Kita pilih 2 lagi terakhir ya, Dok. Ya, pilih saja. Ya, Oke. silakan. Dari Ibu Yuni, Dok, Sleman, bertanya, untuk penggunaan humidifier, Dok, apakah baik untuk penderita asma, Dok? Ini ya, humidifier itu maksudnya untuk ini ya, apa? Kayak aromaterapi kali ya, Dok ya? Mengurangi kelembapan ruangan ya? Iya, Dok. Ya, jadi sebetulnya kalau terus terang saya belum membaca bukti ilmiahnya ya, maksudnya manfaat dari humidifier. Yang jelas manfaatnya itu yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya dengan membersihkan rumah ya, tadi itu membersihkan debu dalam rumah, menghindari perabot-perabot rumah yang menyimpan debu seperti itu ya. Tapi kalau penggunaan yang berbagai macam alat-alat seperti itu dan sejenisnya ya, humidifier ini memang secara medis untuk bukti-bukti ilmiahnya belum pernah saya dapatkan gitu sampai saat ini. Jadi mungkin lebih bagus kita gunakan yang tadi itu ya, misalnya dengan menghindari debu tunggal rumah tadi dengan membersihkan rumah secara rutin seperti itu, kemudian menghindari paparan asap rokok, pembakaran sampah dan sebagainya tadi, itu yang buktinya sudah jelas ada begitu ya. Tapi kalau kan kadang banyak alat-alat baru gitu ya. Nah, itu kadang untuk buktinya yang belum kita dapatkan manfaatnya secara jelas gitu masih belum ya. Jadi mungkin saja ada manfaatnya, itu mungkin. Cuma kalau secara bukti ilmiahnya kok sejauh ini saya belum mendapatkan gitu. Ya. Baik, Dok. Ini dari Ibu Emma, Dok, menanyakan, Dok, bagaimana membedakan bentol karena alergi atau bentol karena digigit serangga, Dok? Dan kapan kita harus membawa ke rumah sakit sementara bentol tersebut timbul tenggelam, Dok? Dari Ibu Emma, Dok. Ya, terima kasih pada Bu Emma ya. Jadi salah satu gejala alergi pada anak kan urtikaria ya, atau bentol-bentol ya. Bentol-bentol pada kulit yang karena alergi ini biasanya memang hilang timbul. Kalau ada pencetusnya muncul. Begitu hilang, cepat hilangnya. Nah, cara membedakannya biasanya kalau misalnya bentol-bentolnya karena alergi makanan misalnya, ya kita lihat cari misalnya anak habis makan apa, ada kontak enggak dengan kemungkinan pencetus ya. Kalau gigitan serangga biasanya
kita lihat juga ada kontak dengan kemungkinan serangga enggak. Biasanya ada kayak bintik bekas gigitan biasanya kalau ada gigitan serangga. Kalau bentel-bentel karena alergi tidak ada bekas gigitan serangganya. Jadi membedakannya biasanya dari bentuknya, kemudian dari pencetusnya. Kalau hilang timbul biasanya masih terpapar itu biasanya. Mungkin dari dari debu atau dari apa, artinya anak masih kontak terus dengan penyebab alergi sehingga muncul hilang timbul seperti itu. Baik, Ya. baik dok. Ya. Dok ini masih banyak pertanyaan tapi kayaknya Mungkin karena waktu juga dilanjutkan nanti dok. Dilanjutkan ya bisa. Oke, dok. Tapi ini satu pertanyaan dok, mungkin bukan dari peserta, dari Roy sendiri dok. Ini tadi kalau kebanyakan kan pasien sendiri kayaknya mau ke rumah sakit tapi ragu, ke rumah sakit ragu dok. Mungkin masa pandemi ini maksudnya? Iya dokter, mungkin ada saran dok, kapan harus ke rumah sakit dan sekarang ini gimana dok? Apakah aman untuk pasien konsul ke rumah sakit dok? Ya, jadi memang pada masa pandemi ini kan kita sebagai dari pihak rumah sakit tenaga medis juga ini memberikan edukasi ke masyarakat juga istilahnya tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, artinya kapan saatnya harus dibawa ke rumah sakit, kapan masih bisa ditangani sendiri di rumah, itu juga harus memperhatikan kondisi anak ya. Jangan misalnya sudah sampai misalnya sesak napas berat sampai atau misalnya kurang cairan sampai berat baru dibawa. Nah, itu kan sebetulnya tidak tepat juga ya. Sebaliknya juga mungkin baru demam 1 jam gitu, kadang-kadang ada yang sudah langsung dibawa gitu, atau mungkin batuk baru sebentar gitu kan, biasanya masih bisa dicoba diatasi di rumah seperti itu. Nah, kalau yang harus segera dibawa itu kalau yang memenuhi kriteria emergensi kegawatan. Misalnya batuk dengan sesak napas. Nah, itu sebetulnya pada anak termasuk kegawatan. Begitu ada tanda sesak napas, napasnya bunyi, napasnya cepat, langsung dibawa itu lebih bagus. Karena dengan ditangani lebih awal itu lebih kemungkinan penyembuhannya juga lebih mudah, lebih cepat dibandingkan kalau sudah terlanjur sesaknya sudah berhari-hari misalnya. Nanti penanganannya lebih sulit dibanding dengan misalnya baru sesak 1 jam, 2 jam, mungkin diberi obat yang diuap, dinebu, sekali uap sudah membaik. Tapi kalau sampai misalnya sudah berhari-hari mungkin tidak cukup dengan dinebu 1 kali, 2 kali, mungkin bahkan bisa sampai rawat inap seperti itu. Jadi istilahnya harus melihat kondisi anak juga dan harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi kalau di rumah sakit kita di JIH kan sudah memisahkan ya untuk anak sakit yang suspek ya, kecenderungan curiga ke arah COVID-19 itu jelas dibedakan. Jadi insya Allah kalau yang poli anak, poli timur ya, poli anak di JIH kita adalah area hijau. Jadi kita sudah screening, kita pisahkan ya. Jadi ayah bunda tidak usah khawatir ya. Kalau ada memang anak memerlukan pertolongan ya memang harus segera dibawa begitu. Jangan menunda-nunda ya, karena lebih awal mendapatkan pertolongan, pengobatan, penyembuhannya akan lebih cepat dan lebih bagus ya. Baik dok. Ya. Terima kasih Dokter Nurlaili untuk jawaban pertanyaan dok. Jadi ayah bunda, untuk sesi pertanyaan mohon maaf kita tidak bisa bahas semua, banyak pertanyaan yang masuk. Terima kasih buat ayah bunda yang bertanya. Pesan Dokter Nurlaili intinya adalah kalau memang dibutuhkan penanganan ke rumah sakit, jangan ragu datang ke rumah sakit JIH karena memang protokol kesehatannya sudah dilakukan dengan baik, memisahkan pasien yang suspek dengan pasien yang sehat ya. Baik ayah bunda, sebelum ke pengumuman pemenang akan ada sesi informasi produk dari PT Novel Pharmaceutical Laboratories. Untuk PT Novel kami persilahkan. Sudah selesai Pak? Saya
Baik, Ayah Bunda, kita sudah pilih 5 pemenang yang akan mendapatkan goodie bag, hadiah menarik dari PT Novel Pharmaceutical Laboratories. Tapi sebelumnya ada satu informasi mengenai portal informasi kesehatan online. Silakan. Bunda, di masa pandemi ini pasti ayah bunda semakin memperhatikan kesehatan anak-anak kan? Banyak sekali hoaks mengenai informasi kesehatan anak yang harus ayah bunda waspadai. Bingung kan harus dimana cari info terpercaya mengenai kesehatan anak? Nah, kami Instagram Healthy Kids Corner rutin memberikan edukasi melalui live Instagram dan IG post dari pakar kesehatan anak. Kami juga merupakan platform kesehatan anak dengan Instagram TV series terlengkap, membahas tidak hanya kesehatan fisik saja, namun juga mengenai kesehatan mental anak. Sudah ada 50 IGTV mengenai kesehatan anak yang bisa ayah bunda saksikan loh di Instagram Healthy Kids Corner. So ayah bunda, yuk follow IG Healthy Kids Corner dan jangan sampai ketinggalan setiap sesi live IG-nya dengan kejutan menarik. Baik, kita akan umumkan 5 penanya yang terpilih mendapatkan goodie bag dari PT Novel. Silakan ditampilkan. Ya, ini adalah 5 pemenang yang sudah bertanya dan terpilih. Selamat kepada pemenang Ibu Ajeng, Ibu Emma, Ibu Cita, Bapak Ian, dan Ibu Herlina. Ya, door prize bisa diambil di ruang marketing Rumah Sakit JIH pada hari kerja yaitu Senin sampai Jumat jam 9 sampai pukul 16.00. Ya, buat Bapak Ibu yang namanya muncul tampil di sini dan sudah bertanya tadi, silakan langsung datang ke Rumah Sakit JIH atau chat ke Healthy Kids Corner untuk informasi lebih lengkapnya ya. Baik, Ayah Bunda, dengan berakhirnya ini tadi, maka berakhir pula acara kita siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Laili selaku pembicara Rumah Sakit JIH, juga Ayah Bunda yang telah hadir dan ikut serta dari awal hingga akhir. Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang. Kami mohon maaf juga Ayah Bunda jika ada kekurangan dalam acara pada hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang. Terima kasih.